Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginputkan data customer di dalam aplikasi My Accounting. Dalam perusahaan dagang, yang namanya perusahaan dagang pasti melakukan transaksi jual beli barang, di mana customer ini adalah pelanggan kita yang selalu membeli barang kepada perusahaan kita. Di dalam contoh sebelah kanan ini ada beberapa customer kita, ada 4 customer. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan data-data customer yang ada di sebelah kanan ini ke dalam aplikasi Mayop. Di layar telah saya bagi dua, yang sebelah kanan adalah aplikasi Word, di mana ini adalah contoh data-data customer yang mau kita masukkan ke dalam aplikasi Mayop Accounting. Sementara yang di sebelah kiri adalah aplikasi Mayop Accounting. Oke. Di dalam perusahaan dagang ini gampang sekali cara memasukkan data customer. Ini sekali jalan dengan data supplier. Kali ini saya akan mempraktekkan dan mencontohkan bagaimana cara memasukkan data customer. Ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah klik modul card file, di mana modul card file ini berfungsi adalah untuk mencatat dan memasukkan data-data customer dan supplier. Kemudian selain data customer dan supplier, ini juga berfungsi untuk masukkan data-data karyawan yang ada di perusahaan. Oke, setelah udah modul card file dipilih, langkah selanjutnya adalah pilih card list. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa tab. Kalau kita pilih all card ini adalah nanti seluruh customer, supplier, employee dan personal ada muncul di sini. Kemudian ada tab berikutnya, kalau kita pilih tab customer, ini artinya adalah menampilkan data-data khusus customer saja. Kemudian kalau kita pilih tab supplier, ini menampilkan data-data supplier aja atau pemasok kita. Kemudian kalau kita pilih employee, ini adalah untuk menampilkan data-data karyawan yang ada di perusahaan kita. Sementara personal ini menampilkan individual yang ada di perusahaan kita. Oke, karena dalam contoh ini yang mau kita masukkan adalah data customer, makanya dalam hal ini yang kita pilih adalah pilih tab customer. Oke, pilih aja tab customer satu kali. Kemudian di sini belum ada muncul salah satu customernya. Nanti kalau udah satu contoh yang saya inputkan data customer satu, nanti dia muncul ada di sini siapa nama customernya, kodenya, nomor teleponnya, dan saldo awalnya berapa. Oke, karena ini masih kosong, belum ada yang kita isikan. Oleh karena itu, kita buat dulu datanya yang pertama dulu. Oke, yang pertama klik tombol new. Nah, di sini ada cut tipe. Cut tipe ini adalah customer. Ya, biarkan saja dia customer. Kenapa ini customer? Karena yang pertama kita pilih tadi adalah tab customer, makanya cut tipenya otomatis pilih customer. Kemudian di sebelah kanan ini adalah designation company, perusahaan. Oke, kemudian inactive cut ini kalau kita centing ini dia tidak aktif. Karena biarkan aja, abaikan aja. Di sini ada name. Name ini adalah nama customer atau nama pelanggan kita. Berarti di sini mesti belum aktif semua. Begitu nanti nama pelanggannya kita ketikkan di sini, kita enter satu kali, nanti cara otomatis cut ID, address, city, state, country, postcode, nomor telepon semua akan muncul dan aktif. Oke, kita contohkan satu. Misalnya namanya customer, masukkan aja yang pertama ini adalah ini. Yang pertama adalah Ilham Komputer. Berarti di name sini ketikkan Ilham Komputer. Oke, kalau sudah diketikkan Ilham Komputer, enter satu kali. Nah, seperti yang saya bilang tadi, begitu udah dimasukkan nama customernya, secara otomatis cut ID, address, city, state, country, dan nomor telepon semuanya ini aktif dan ada. Nah, karena kalau tadi belum dimasukkan nama customernya, ini tidak muncul atau tidak aktif. Oke, Ilham Komputer, kemudian cut ID. Cut ID itu adalah kodenya. Kodenya atau nomor kode customer kita. Dalam hal ini contohnya Ilham Komputer, kodenya adalah C01. Makanya di sini buat aja C001, sesuaikan dengan contoh soal kita yang di sini. Oke. Kemudian address. Address ini adalah alamat. Berarti dalam hal ini contoh alamatnya adalah Jalan, ini dia alamatnya, Jalan Greget Kalong 17. Di sini aja. Ya, batas ini aja, Jalan Geger Kalong 17. Berarti di sini ketikan Jalan Geger Kalong nomor 17. Oke.
Nah, Bandungnya ini di city. Nah, ada kolom city di sini. Sini adalah nama kotanya. Nama kotanya di sini Bandung. Berarti di city itu ketikkan aja Bandung. Oke, di sini ketikkan Bandung. Oke, state. State ini adalah provinsi. Provinsi daripada Bandung. Ini boleh diisi, boleh tidak. Poskode ini juga poskode daripada Bandung. Kalau di dalam soal dibuatkan di sana state-nya diisi, harus dibuat. Kalau dibuatkan poskodenya diisi, harus dibuat. Tapi di dalam soal ini yang diisi adalah daftar customer, kode customer, nama customer, alamat, city, dan nomor telepon. Jadi yang perlu kita isi adalah ini, country. Di sini country ini adalah kota. Bandung itu ketikkan Indonesia. Kemudian phone number. Phone number ini yang ada di sini. Ini dia phone number. Ya, 022-623-0197 itu masukkan di phone number 1. 022-623-0197. Oke. Di sini ada phone numbernya lebih dari satu, bisa 2, 3. Nah, ini untuk menjaga apabila customer kita memiliki lebih dari satu nomor telepon. Kalau dia memiliki lebih satu dari nomor telepon, nomor HP atau nomor WA, bisa masukkan di phone 2. Kalau ada nomor satu lagi bisa dimasukkan phone 3. Oke, kemudian nomor fax. Kalau ada customer kita punya fax, masukkan di kolom fax. Tetapi kebetulan di contoh soal ini hanya yang diisikan adalah kode customer, nama customer, alamat, city, dan nomor telepon. Makanya fax ini, email, website, solution, dan kontak ini tidak perlu diisi atau tidak usah diisi pun tidak apa-apa. Kontak ini adalah nomor atau nama orang yang ada di pelanggan kita ini di Ilham Komputer. Tetapi karena di dalam soal tidak ada, yang di dalam soal hanya ditampilkan nama customer, kode, alamat, kota, dan nomor telepon. Kalau udah lengkap semua sesuai dengan contoh soal yang sebelah kanan, udah, kalau sudah diklik aja OK. Nanti secara otomatis masuklah satu data customer seperti ini. Kodenya C001, namanya Ilham Komputer, kemudian nomor telepon, tipenya customer. Current balance-nya masih 0. Oke, itu satu contoh yang saya berikan untuk masukkan data customer. Untuk masukkan data yang kedua, ketiga, dan 4 caranya juga sama seperti ini. Ya, saya ulangin sekali lagi, klik tombol new, kita masukkan contoh yang kedua. Nama yang kedua adalah Maulana Komputer. Enter. Nah, card ID-nya C002. Alamatnya, masukkan alamatnya yang ini, Jalan Cimahi Raya. Cimahi Raya, nomor 63. Bandungnya di kolom city. Bandung, state-nya nggak usah diisi. Kalaupun mau diisi boleh, postcode tidak usah diisi. Kalaupun mau diisi juga bisa. Country, Indonesia, negara. Phone numbernya 022-723-5454. Kalau sudah diisi semua dengan contoh, oke kan? Nah, masuk yang kedua, Ilham Komputer, Maulana Komputer. Kemudian masuk yang ketiga. Cara membuat yang ketiga dan keempat caranya juga sama seperti membuat yang pertama dan kedua, Ilham Komputer dan Maulana Komputer. Klik tombol new. Kemudian masukkan namanya, misalnya Akbar Komputer. Enter. Masukkan C002. Kita klik di sini. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, discard ID already exit. Ini artinya adalah nomor kode customer ini sudah ada sebelumnya. Berarti kalau ada muncul seperti ini, diganti nomornya ini. Nomornya tidak boleh sama. Oke kan? Nah, berarti yang C002 ini sudah ada sebelumnya kita inputkan. Makanya ditukar C003. Akbar Komputer itu adalah C003. Ya, kenapa saya buat tadi yang 002? Biar supaya tahu apabila kita nanti menginputkan ada nomor customer atau kode customernya yang sama, muncul kotak dialog seperti itu. Dia tidak bisa diinputkan kalau kode card ID-nya customer sama. Oke, kalau sudah C002, masukkan alamatnya Jalan Sukajadi. Sukajadi nomor 57, Kota Bandung.
kemudian di country Indonesia, baru phone number 0226210164. Kalau sudah diokekan. Nah, muncul yang ketiga, ya Akbar Komputer, Ilham Maulana, dan satu lagi yang terakhir adalah Maulida Komputer. Enter. Masukkan kodenya C004, masukkan alamatnya Jalan Wastu Kencana nomor 72 Bandung. Bandungnya di kolom city, kemudian Indonesia, nomor teleponnya 0226221234. Oke. Nah, anak-anak kami sekalian, kemudian keempat data customer contoh ini sudah saya masukkan ke dalam aplikasi My Accounting. Di sini ada muncul pertanyaan, kenapa ini kodenya tidak berurut C03, C01, C02, C04? Ini tidak berdasarkan daripada kodenya berurut atau tidak. Ini diambil berdasarkan abjad A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai Z. Jadi abjad A itu yang di atas, I itu yang ke nomor 2, M yang kedua, dan M yang ketiga. Jadi tidak berdasarkan, ini harus berurut. Nah, ya kan, aplikasi ini adalah mengurutkan daripada nama pelanggan dimulai dari abjad A sampai Z, bukan berdasarkan dari kodenya nih. Oke, kemudian selanjutnya apabila udah kita masukkan semuanya data-data customer, begitulah cara masukkan data customer. Apabila ada yang salah atau ada yang mau kita ganti, misalnya Akbar Komputer ini mau kita ganti menjadi Solusi Komputer. Jadi cara mengganti atau mengeditnya gampang sekali. Dengan cara klik tanda panah sebelah kiri pada nama customer yang mau kita ganti. Dalam hal ini contohnya misalnya Akbar Komputer mau saya ganti menjadi Santoso Komputer contohnya. Jadi saya klik yang tanda panah sebelah kiri, klik satu kali, dia terbuka lagi kembali data-data customernya. Tinggal kita klik aja, kita ganti namanya menjadi Santoso Komputer. Nah, kemudian apalagi mau diganti, ya tinggal kita ganti-ganti aja. Misalnya alamatnya mau diganti bisa, kotanya juga mau diganti bisa, nomor teleponnya juga diganti bisa. Oke, dalam hal ini saya mempraktekkan bagaimana cara mengganti nama customer yang ada di aplikasi Mayop. Oke, kalau sudah kita edit, oke kan saja. Nah, otomatis berubah. C003 yang tadinya dia Akbar Komputer jadi di atas, dia berubah menjadi Santoso Komputer, dia di bawah, karena huruf Santoso Komputer adalah diawali dengan huruf S dan dia terakhir. Ya, begitulah caranya. Cara memasukkan tadi sudah saya praktekkan, cara mengganti sudah. Nah, apabila kita terlalu kebanyakan atau misalnya mau kita hapus, nah misalnya Santoso Komputer ini sudah tidak menjadi pelanggan kita lagi, jadi secara otomatis di daftar customer kita Santoso Komputer ini harus kita hapus. Bagaimana cara menghapus data customer? Satu, caranya juga gampang. Caranya klik satu kali yang ada di sebelah kiri, tanda panah sebelah kiri dari data customer yang mau kita hapus. Nah, seperti ini mau kita edit bisa. Jadi cara ngapusnya udah kita buka, klik aja menu edit, baru pilih delete cut. Nah, baru hapus hilang, baru diklik OK. Nah, cara otomatis pelanggan customer daripada Santoso Komputer tadi telah hilang dari kotak customer kita. Oke, begitulah anak-anak cara memasukkan data customer ke dalam aplikasi Mayop, kemudian cara mengedit customernya, dan yang terakhir adalah cara menghapus customer dari aplikasi Mayop dan dia tidak merupakan pelanggan kita lagi. Oke, sekian, mudah-mudahan kemudian dapat dipahamin dan dipraktekkan. Oke, sekian dan terima kasih.